Ada yang apa ya nongol gitu loh, kayak kayu nongol. Terus alat itu namanya itu wadung. Pecah itu udah. Pecah pakai alat wadung itu dipecah, ternyata bener. Dalamnya ada batu. Dalamnya ada batunya. Jadi begitu bapak saya itu pulang sampai rumah ya sekitar jam 1 setengah 2-an lah. Kan kalau malam kan cepet lah, kalau itu cepet. Nah, terus ketok-ketok pintu, ya keluarga ya udah pada tidur semua gitu. Nah rumah saya itu kebetulan ada dua, jadi rumah induk sama rumah depan. Nah paman saya sama istrinya sama bude saya itu sama anak-anaknya itu tidurnya di depan. Ya, depan ya. Nah yang belakang itu bapak saya, ibu saya sama almarhum nenek saya. Nah paman saya tadi maaf udah almarhum ya. Udah almarhum. Jadi nenek saya almarhum sama paman saya almarhum. Nah paman saya itu sama istrinya tidurnya di depan. Kalau bapak saya, ibu saya sama nenek saya itu almarhum itu di belakang. Nah rumah saya itu juga kebetulan rumah Belanda, rumah lawas lah istilahnya. Rumah loji. Gitu. Pada waktu itu udah tidur semua gitu. Terus ketok-ketok akhirnya yang bukakan ibu saya. Kok malam banget Pak pulangnya? Ya libur. Wis, ya udah wis, mau tak siapin makan. Pak mandi-mandi dulu. Terus akhirnya ya udah mandi dulu. Terus makan. Bapak saya itu akhirnya inget, tadi aku kan bawa batu itu, gitu. Terus diambil di sakunya. Celana. Lihat-lihat gini sambil santai-santai lah. Ya, mengamati, tapi ya posisi udah jam segitu kan udah ngantuk banget kan. Gitu. Ngantuk banget. Terus akhirnya ya sudah batu itu ditaruh di teplok itu loh Mas. Jadi kayak rak kecil itu biasanya buat naruh sisir atau apa gitu kan. Dulu itu kan ada gitu. Ya. Taruh situ, sudah tidur. Dalam ya tidur terus ya biasalah orang kalau mau tidur kan biasanya baca-baca doa gitu. Tidur. Berlanjutnya ini di mimpinya bapak saya. Oh, diimpeni. Nah, di mimpinya bapak saya. Jadi pada waktu dia tidur, nah bapak saya itu mimpi. Nah mimpi ini kayak nyata banget, nyata sekali. Jadi rumah saya itu seperti didatangin orang banyak, guys. Keroyoan. Kayak orang demo. Oh demo. Kayak menuntut sesuatu itu. Nah, tapi orang-orangnya ini sosoknya aneh-aneh. Gak wujudnya bukan wujud yang manusia aneh. normal. Oh, iya. Jadi wujudnya itu aneh. Nah wujudnya itu sosok yang ya sosok astral. Sebenarnya sih kalau menurut pengamatan saya itu namanya sosok astral gitu. Ada orang yang badannya manusia, kepalanya kerbau, kepalanya kambing, terus ada ya pocong juga, kunti juga, ada genderuwonya, banyak sekali. Yang sosok-sosok orang itu seperti membawa alat-alat pertanian. Oh iya. Kayak sabit, cangkul. Terus yang diomongkan apa enggak jelas. Cuma kayaknya itu menuntut sesuatu. Tapi gak ngerti ya yang dituntut apa? Apa nggak tahu. Bapak saya itu posisinya seperti di depan pintu. Nah itu enggak ada orang, cuma ada orang banyak. Tiba-tiba dari gerombolan itu muncul sosok wanita. Tapi wanitanya itu lebih tinggi dari orang-orang yang gerombolan situ. Jadi lebih gede. Iya. Lebih gede. Dan wajahnya itu ya serem banget. Ya gak wujud manusia gitu. Iya, ya kayak dulu terus matanya lumut merah, ada taringnya, rambutnya panjang, terus maaf ya kayak darahnya ini udah gak umum. Kayak udah hampir ke tanah. Gak tahu atau apa itu sebutannya. Kalau saya sih dulu dikasih tahu itu orang-orang tua itu kayak wewe gombel atau apa, tahu gombel.
itu. Terus akhirnya dia itu seperti ngajak berkelahi bapak saya. Gitu. Tapi dengan bahasa yang nggak jelas, nggak tahu bapak saya itu bahasanya apa. Ngajak berkelahi. Akhirnya ya berkelahi kayak spontan gitu loh. Dia itu nyerang. Akhirnya sama bapak saya itu ya istilahnya digelut gitu loh. Dilawan gitu, dilawan. Terus dipukuli. Ya seperti orang mukuli gitu. Tapi kata bapak saya, aku kayak mukuli bane truk gitu. Wabot. Bane truk itu tak pukuli ya nggak ada apa-apanya gitu. Kayak nggak mempan. Itu berkali-kali sampai keringetan nggak karu-karuan. Pukuli terus. Sampai capek, katanya capek. Dia itu berhenti terus ngajak berkelahi lagi, berhenti ngajak berkelahi. Kayak diadu gitu sama yang sekitar. Nah, kok alhamdulillah tiba-tiba dari arah sebelah kanan itu temennya bapak saya yang namanya Pak K itu tiba-tiba datang. Sambil bawa alat yang namanya waduk. Oh, yang tadi. Iya. Buat apa? Buat kayu tadi dibawa. Terus dia itu sambil ngomong gitu loh. Antem mau karo iki lho, Cak. Lek riko antemi biasa, gak kira mempan. Antem mau iki wis. Atase konokan ae mlayu wis. Jadi pukulan pakai ini aja. Kalau apa gitu-gituan wis pasti lari. Akhirnya dilempar ke saya, diambil. Alat itu diambil, dipukulkan. Loh, begitu dipukulkan 1, 2, 3 itu langsung lari. Terus kayak ampun-ampun. Dipukul itu dikejar sama bapak saya itu, dipukuli sama itu sampai ampun. Akhirnya bapak saya baru tahu dia ngomong jelas itu pada waktu itu. Ya wis aku ampun. Aku gak katanya ganggu jiwamu. Saya ampun, saya tidak akan mengganggu jiwa kamu. Lari semua. Lah, begitu pemimpinnya itu lari, anak buahnya itu lari semua. Ngatut lah. Lari semua, wis tunggang langgang lari. Kejar sama bapak itu lari. Lah begitu lari set gitu itu langsung bangun. Kebangun bapak. Bapak saya itu kebangun. Keringetnya itu wis jagung-jagung. Baju ini kayak habis kena hujan. Keringetan wis sambil kayak ngos-ngosan kayak habis olahraga lah. Seperti itu. Ya ini pertanda apa gitu. Terus keluar baju minum. Terus akhirnya diem di ruang tengah itu sambil mikir apa mimpi saya ini. Itu sekitar ya mau sholat-sholat lah. Berarti proses tidur nggak begitu lama ya? Nggak begitu lama. Langsung tidur, langsung di... Mungkin sekitar 5 menit lah. Ya. 5 menit itu langsung mimpi. Mau sholat-sholat. Akhirnya agak tenang, habis minum air putih, terus tidur lagi. Sudah tidur, pada waktu tidur yang kedua itu biasa. Karena jadi orang apa ya? Bangun udah pagi. Akhirnya kan kalau di rumah saya itu kan biasa lah kalau pagi itu kan ya istri tuanya sarapan, ngopi, ya itu kan keluarga besar kan. Tapi ya akhirnya ngobrol-ngobrol sama nenek saya, paman saya, bibi saya itu ngobrol. Nah akhirnya bapak saya itu cerita, gitu loh. Mimpi. Bukan menceritakan mulai kejadian awal. Pada waktu ke sana motong kayu, terus nemu batu, terus kayunya yang nggak mau roboh dan lain sebagainya, sampai terakhir itu cerita mimpi mengenai mimpi kemarin. Ceritakan gini. Loh, kok anehnya mas ya, mimpinya orang 3 ini sama. Jadi bapak saya, paman saya, bibi saya, istrinya paman saya, sama almarhumah nenek saya itu mimpinya sama. Jadi dikasih tanda juga ya tiga-tiganya. Padahal orang 2 ini nggak tahu perihal bapak saya ini tadi itu kerjanya ngapain, istilahnya lapoai, nggak tahu. Tapi kok kebetulan orang 3 ini sama gitu. Mimpi yang sama ya? Loh, mimpiku kok sama. Aku juga istilahnya kayak dilabrak orang banyak, istilah satu kampung. Dan wujudnya ya aneh-aneh semua. Gitu. Bukan wujud manusia, wujudnya aneh-aneh. Semua itu siluman atau apa, nggak tahu. Pokoknya wujudnya aneh-aneh.
usir gitu, tak istilahnya tak lawan. Loh, lek mbah lawannya pakai apa? Lek aku lawannya tak guyang banyu panas. Oh ya. Kayak aku iki pas masak godhog banyu, Terus ditekani. rebus air panas, terus kayak gitu, terus akhirnya tak usir, tak bawain air panas itu tak siramkan. Lari semua. Lek sampean yu gitu, lek njeluk apa manggil Anu, bibi saya kan yu kan soalnya kakaknya. kakak. Lek aku pakai sapu korek yang ada batangnya. Oh, saya buka sing kayak Nah, yang ada batangnya itu. masukan kuning biasanya Nah, itu. Ya, ya. Aku kayak sapu korek sih ada batang. Tak pukulin pakai itu. Lari semua. Lah awakmu tak tanya ke bapak saya. Lah aku gawe sing alat di Waduh. KI koncoku Pak K itu. Waduh, tak gawe ibu terus lari dia. Sik yo, enten ono di kene. Aku ono sesuatu sing tak tadi tak. Nah, bapak saya itu niatnya mau ke kamar ngambil si batu itu tadi. Lari ke kamar, mau jalan ke kamar, mau ngambil si batu itu tadi. Loh, begitu dilihat di situ loh, batunya nggak ada. Tuh, Rek. Kok batu hilang? Nah, kemana ini batunya? Gitu. Batunya nggak ada sama sekali. Gak ngerti ya kemana. Nggak tahu kemana, dicari ke bawah, ke anu nggak ada. Akhirnya bapak saya paling punya pemikiran akhirnya. Oh, paling Sing peristiwa semalam di mimpi itu mereka itu mau mengambil ini. ngambil batu. Cuma Tapi lewat mimpi. Lewat mimpi cuman waktu itu bapak ngelawan lah istilahnya. Lah, awal. Cuman yo kan gak ngerti permintaannya apa Nah. permintaannya sing iku apa mau apa. Nah. Cuman tahunya mek saya gak akan mengganggu jiwamu. Dia pergi. Mungkin pas pada waktu dia pergi, dia itu wis ngambil Sekalian ngambil batu itu. itu. Belum digawe cincin pisan ya saya. Belum. Oh. Setelah itu nggak ada kejadian lagi mas. Setelah itu sudah alhamdulillah ya terakhir itu mimpi itu. Jadi mulai awal sampai terakhir itu ya memang runtutannya itu kayak ini semalam itu tak berarti ya. Jadi Tapi mulai pagi sampai pagi lagi. tapi nyambungnya kan Ya. apa kayak di tante sampean sama nenek sampean kan akhirnya ikut apa kena mimpi itu juga. Ya, ikut kena imbasnya. Tapi ya lumayan mas, sekiranya nggak disuruh mengembalikan atau Nggak, apa ke tempat semula. Alhamdulillah enggak. Jadi- Jadi ya itulah mas ceritanya kayak gitu. Karena ya memang sudah kayak jadi apa ya cerita dalam keluarga, cerita yang umum. Hampir kayak pas ketemuan acara keluarga pasti cerita itu muncul. Cerita Tapi itu muncul. kan mas ya bapak sama nggak sempat sampai golek-golek lapo ayo nah apa digoleki apa nang kembali ke tempat tadi Wah, atau enggak. gak iso timbangane. daripada kan gitu toh. Iya sih. Jadi ya wis mungkin biar jadi cerita aja. Gitu. Ya mana-mana hati-hati katanya Ya, seperti ya itu. istilahnya kalau Seperti itulah. menemukan barang yang aneh sekiranya apa ya sekiranya tidak tahu manfaatnya mending tinggalin aja lah. Dan ditinggal aja. Ya mungkin Takutnya- kesalahannya itu mungkin iya. dibawa pulang. Mungkin Takutnya ya kayak kejadian yang ditimpa bapaknya Mas Bagus kemarin apa waktu itu sampai didatengin kayak gitu di mimpi dan yang ya itu untung datanginya pada imbasnya waktu yang mimpi. tidak berhubungan sama sekali kena juga. Seperti itu. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di Prasangka Seram episode berikutnya.